Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di program Belajar dari Rumah, Pembelajaran Jarak Jauh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Ririn Ismaya yang bertugas di SD Negeri Cadas Ngampar. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, kelas 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, di masa pandemi ini kita harus senantiasa memelihara semangat belajar kita. Semoga anak-anakku di rumah selalu keadaan sehat, selalu keadaan bahagia. Nah, tentunya ada hal yang perlu ibu ingatkan. Mungkin anak-anak kok selalu diingatkan ya, tapi memang ini yang harus kita lakukan agar pandemi ini segera berakhir. Tentunya ibu akan mengingatkan mengenai untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang harus kita laksanakan tentunya yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, menjaga jarak, memakai masker ketika akan beraktivitas, dan juga menghindari kerumunan. Selain protokol kesehatan yang harus kita laksanakan, guna menunjang tubuh kita sehat, kita juga harus apa? Harus memakan makanan yang sehat dan seimbang, atau bisa kita kenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Selain itu nak, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, kita juga harus berolahraga. Coba anak-anakku di rumah diagendakan untuk selalu berolahraga ya, minimal seminggu 1 kali agar tubuh kita tetap fit dan sehat. Seperti itu ya nak ya. Nah, sebelum itu kita akan kembali ke materi pembelajaran. Sebelum memulai materi pembelajaran tentunya kita harus melakukan persiapan belajar. Apa sajakah itu? Persiapan belajar yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, menyiapkan alat tulis dan buku. Dan yang ketiga, menyiapkan bahan ajarnya. Baiklah anak-anak, setelah kita menyiapkan itu semua, langsung saja ya, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang berbahagia, dalam pembelajaran hari ini tentunya kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah membandingkan perkembangbiakan hewan yang ada di negara ASEAN. Yang kedua, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait kehidupan ekonomi. Yang ketiga, mencatat ide pokok dari teks yang dibaca. Yang keempat, mendiskusikan permasalahan terkait sila keempat dan menemukan contoh sikap sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membuat contoh model patung. Nah, anak-anakku, sekarang ada sebuah pertanyaan. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kamu penyayang hewan? Ayo di rumah yang suka melihara hewan siapa? Yang kedua, apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Yang ketiga, bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, di sini ibu akan menampilkan sebuah gambar tentang interaksi antara hewan dan manusia. Di situ ada yang melihara sapi, ada yang melihara kambing, ayam, bebek, dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anakku yang berbahagia, hewan-hewan tentunya ada hewan yang berada di Asia Tenggara. Hewan-hewan yang berada di Asia Tenggara ini ada yang dijadikan bahan makanan, ada yang dijadikan simbol negara, bahkan ada yang dijadikan binatang peliharaan. Ibu memiliki sebuah gambar. Gambar tersebut adalah gajah putih. Siapa yang pernah melihat? Nah, ternyata gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal.
karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, itu tentang gajah putih ya, Nak. Di sini juga Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Gambar apakah itu? Itu adalah gambar nelayan beserta ikannya ya. Nah, Indonesia dikaruniai wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Oke, next. Gambar selanjutnya adalah gambar burung. Nah, ini bukan burung biasa ya, Nak ya. Ternyata ini adalah salah satu burung yang dilindungi. Mari kita lihat penjelasannya. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Nah, ini namanya burung takurdahan ya, hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Nah, dari ketiga hewan yang ada di Indonesia yang tadi dicontohkan ya, Thailand dan Malaysia, ternyata mereka memiliki perbedaan. Tapi untuk jelasnya, coba kita perhatikan gambar yang ditampilkan di slide berikutnya. Ada beberapa gambar hewan. Nah, dari sini sebenarnya Ibu akan menjelaskan tentang hewan ini memiliki perbedaan loh. Perbedaannya di mana, Bu? Perbedaannya di sisi bagaimana cara hewan ini berkembang biak. Ternyata hewan memiliki berbagai cara dalam berkembang biak. Bagaimanakah itu? Nah, cara hewan berkembang biak itu ternyata ada 3, Nak. Yang pertama adalah ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Ovipar itu apa sih, Nak? Nah, ini ada penjelasannya ya, Nak ya. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam dan jenis burungnya. Nah, biasanya untuk lebih memudahkan, kalau hewan ovipar itu, Nak, yang bertelur itu biasanya telinganya tidak terlihat ya. Yang kedua adalah hewan vivipar. Kalau yang tadi bertelur, kalau hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kucing, gajah, dan lainnya. Ya, kalau kebalikan dari ovipar, kalau vivipar biasanya telinganya terlihat ya, Nak ya. Terlihat panjang. Coba lihat kucing, sapi, telinganya terlihat kan? Nah, yang selanjutnya adalah ovovivipar. Kalau ovovivipar ini gabungan antara ovipar dan vivipar. Jadi, ovipar adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Contohnya beberapa ular, salah satunya ular boa. Jadi, ketika ular boa melahirkan, ternyata ular boa melahirkan anaknya dalam bentuk masih terbungkus seperti telur. Makanya disebut hewan ovovivipar karena dia berkembang biaknya dengan cara melahirkan sekaligus bertelur. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, itu dia klasifikasi hewan-hewan cara berkembang biaknya yang ada di hewan-hewan di Asia Tenggara. Selanjutnya, di sini ada teks mengenai potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, anak-anakku, nanti kita akan bahas bagaimana potensi ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, kemarin-kemarin kan sudah belajar negara-negara ASEAN ya. Masih ingat tidak? Negara-negara ASEAN itu ada berapa? Nah, kita coba lihat gambarnya. Ada 10. Ada negara Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Philippines. Indonesia dan Philippines negara yang sama ya, negara kepulauan.
Nah, selanjutnya mari kita bahas satu-satu negara di ASEAN. Yang pertama adalah negara Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar di bidang pertanian. Filipina ini mirip-mirip Indonesia ya, pulaunya banyak. Nah, Filipina berhasil menjadi salah satu negara yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Nah, itu mengenai Filipina. Selanjutnya adalah mengenai Brunei Darussalam. Tahukah kalian, Brunei Darussalam adalah negara terkecil kedua setelah Singapura. Mari kita lihat penjelasannya. Brunei Darussalam, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi gas alamnya. Itu mengenai Brunei Darussalam. Negara selanjutnya yakni negara Vietnam. Nah, ternyata sejarahnya Vietnam itu pernah perang, tapi alhamdulillah sekarang sudah pulih. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, ini ya patung Dewa Marunggu ya. Thailand adalah negara 1000 pagoda. Kata lainnya seperti itu. Tapi kita lihat penjelasannya. Thailand sering disebut lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Selanjutnya, nah ini ada yang tahu? Ini adalah negara kita tercinta, negara Indonesia. Sama seperti Filipina, tapi bedanya kepulauan di Indonesia jauh lebih banyak. Kita coba baca penjelasannya ya. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, ternyata benar ya, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara. Keindahan alam merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Mungkin anak-anakku juga tahu ya, Indonesia alamnya indah-indah, baik gunungnya maupun lautnya, seperti di Bali, di Labuan Bajo, di Raja Ampat, dan masih banyak lagi potensi-potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Selanjutnya adalah Malaysia, negara tetangga kita ya. Mungkin kalau kita lihat peta, tetangganya Indonesia. Nah, Malaysia, kegiatan utama penduduknya di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional salah satu kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Ini adalah negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah sekitar sungai merupakan daerah yang subur, sehingga mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja adalah padi dan karet. Selanjutnya adalah masyarakat Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Maka tadi kan Kamboja dialiri Sungai Mekong ya nak ya. Ternyata
Kamboja juga dilewati oleh aliran sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Negara selanjutnya adalah negara Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya ini negara yang paling kecil sebenarnya di Asia Tenggara tapi paling maju. Nah, kita lihat penjelasannya. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi transit teramai di Asia. Nah, itulah penjelasan mengenai potensi ekonomi dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah teks bacaan. Nanti kita baca bersama-sama ya. Tujuan teks bacaan ini antara lain untuk menemukan ide pokok dan juga untuk menentukan kesimpulan. Mari kita baca bersama-sama. Judul bacaannya adalah bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kehidupan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, sekarang kita mulai menentukan ide pokok dan kesimpulannya ya nak ya. Kita tampilkan paragraf pertama. Lalu, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak sudah mengetahui ya bahwasanya jika kita ingin menentukan ide pokok, maka biasanya ide pokok itu ada di awal atau di akhir kalimat. Kadang juga di awal dan di akhir. Nah, untuk paragraf yang Ibu tampilkan, apa ya ide pokoknya? Nah, ini dia ide pokoknya. Bebek adalah unggas yang bermanfaat. Nah, kalau kita sudah menentukan ide pokoknya, tentunya akan lebih mudah dalam menyimpulkan dari paragraf 1 tersebut. Sekarang kita coba lihat ya, kesimpulan dari paragraf 1 itu apa ya? Ini dia. Kesimpulannya adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya. Itu dia cara menentukan ide pokok dan kesimpulan. Nanti kalian bisa berlatih lagi dari teks bacaan atau dari buku paket yang kalian miliki, bagaimana cara menentukan ide pokok dan kesimpulan. Nah, selanjutnya nak, di sini ada teks bahwasanya ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ayo, pernah tidak? Kalau di dekat rumah ibu ada ya, dan itu baunya memang sangat menyengat. Karena apa ya? Karena ayam makan, kemudian ayam mengeluarkan kotoran, seperti itu ya. Nah, di sini pada pembelajaran ini kita akan menelaah kembali tentang Pancasila. Anak-anakku di rumah sudah kelas 6 pasti sudah mengingat Pancasila. Itu sudah sering ya dipelajari ya. Nah, tapi Ibu akan mengingatkan kembali bahwasanya kita memiliki ideologi negara Pancasila yang berisi 5 Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, anak-anakku, kemarin pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila, sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas nilai Pancasila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira apa ya nilai yang terkandung dalam sila keempat? Nanti Ibu akan tampilkan teks yang nanti bisa diselesaikan dengan solusi penerapan sila keempat Pancasila. Nah, ini dia. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Adapun apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakan tetap beroperasi. Nah, dari penjelasan teks yang Ibu tampilkan, bahwasanya Santi dan keluarganya mengalami masalah ya nak ya, karena ternyata peternakan ayamnya mengganggu warga. Warga mengeluhkan baunya. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwasanya peternakan ayam itu bau dari kotoran ayamnya. Sedangkan kalau digusur nanti Santi dan keluarganya dapat biaya dari mana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan untuk membiayai sekolahnya. Padahal kan setiap hari Santi itu mengirimkan telurnya untuk dijual. Nah, gimana ya caranya agar baik Santi dan keluarga maupun penduduknya bisa sepakat, bisa hidup tentram dan damai. Nah, mari kita bahas sama-sama. Ya, mari berdiskusi. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Nah, sebenarnya nak, dari permasalahan itu kita bisa menerapkan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila keempat itu jelas-jelas bahwasanya setiap permasalahan kita harus bermusyawarah mencari solusinya. Maka ketika ditanya, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Maka seharusnya Santi dan keluarga seharusnya bermusyawarah dengan penduduk setempat. Bagaimanakah solusinya? Seperti itu ya nak ya. Yang kedua, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Tentunya harus mencari jalan keluar dengan cara apa? Dengan tadi penerapan sila Pancasila keempat, bermusyawarah dengan penduduk setempat. Yang ketiga, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, pun sama dengan sikap penduduk, jangan langsung gusur ya, tapi harus berkomunikasi, berdialog dulu dengan pihak keluarga Santi. Jadi seharusnya penduduk juga berkomunikasi dengan keluarga Santi untuk mengadakan musyawarah. Yang keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, sikap penduduknya apa ya harus dilakukan? Ya tadi, mengadakan komunikasi, musyawarah untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Santi. Dari teks yang sudah Ibu tampilkan, permasalahan Santi dan keluarga beserta penduduknya bisa diselesaikan oleh sila keempat Pancasila, yakni dengan melakukan musyawarah. Nah, nak, penerapan sila keempat sangat penting dilakukan supaya menghindari keributan ya, pertengkaran ya. Berikut contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Jangan memaksakan keinginan pribadi ya, tapi mementingkan kepentingan kelompok. Seperti itu ya nak ya. Yang kedua adalah bermusyawarah.
Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Itu dia penerapan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anakku, kita coba lihat lagi slide berikutnya. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Nah, Ibu tampilkan ya, itu ada patung bebek sama patung ayam. Nah, jadi memang hewan itu selain ya digunakan untuk bahan pakan, simbol negara, bahkan binatang peliharaan, ternyata hewan juga bermanfaat yang lain ya ini untuk sebagai sumber inspirasi karya seni. Nah, pembelajaran sudah terlewati. Sekarang kita akan menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah terdapat beberapa jenis hewan yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, dan peliharaan. Yang kedua, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Cara hewan berkembang biak dibedakan menjadi ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Yang ketiga, potensi ekonomi negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh kondisi geografis negara tersebut. Yang keempat, penerapan nilai Pancasila yang keempat adalah salah satunya dengan cara bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Yang kelima, hewan banyak memberikan inspirasi, salah satunya adalah dalam karya pembuatan patung. Kalian mungkin di rumah bisa mempraktekkan pembuatan patung ya dari malam ataupun dari tanah liat. Seperti itu. Nah, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan sedikit motivasi untuk kita semua agar semangat dalam belajar tetap berkobar di dalam dada kalian. Motivasi yang pertama, your future is created by you do today, not tomorrow. Artinya, masa depan ya ditentukan hari ini, bukan besok. Sehingga anak-anak harus tetap semangat belajar, tetap pelihara konsistensi belajarnya. Yang kedua, ayo belajar. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan di masa depan jika kamu tidak belajar hari ini. Di masa pandemi ini, yang semuanya serba terbatas, kita harus tetap mengikuti, tetap produktif, tetap belajar agar menjadi generasi yang dapat membanggakan orang tua. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu mohon maaf atas segala perkataan yang mungkin tadi terdapat kesalahan. Terima kasih. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.